Assalamualaikum. Halo, perkenalkan saya Amin. Di sini saya masih sebagai kuliah komputasi cerdas, tenaga listrik, mampu Bapak Insinyur MBRG MC. Di sini saya akan menjelaskan beberapa simulasi untuk analisis pembebanan pada transformator gardu induk dengan menggunakan metode ANN, Artificial Neural Network. Saya menggunakan acuan jurnal nasional dengan tajuk prediksi beban listrik menggunakan algoritma jaringan syaraf tiruan tipe propagasi balik. Artikel ini mengacu pada gardu induk yang berlokasi di Bumiayu, Jawa Tengah, Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara berkembang yang hendak menjadi negara maju. Banyak sektor-sektor perekonomian, transportasi hingga pendidikan ditingkatkan lebih dalam dengan meningkatkan pula pada sistem tenaga listrik. Energi listrik di Indonesia menjadikan suatu energi primer, energi yang sangat penting dalam suatu pembangunan. Pembangunan tersebut digunakan untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana publik guna membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Banyak beberapa metode prediksi beban yang digunakan oleh beberapa peneliti seperti resident behavior learning oleh Kong dan kawan-kawan. Kemudian adanya metode deep learning oleh Hong dan kawan-kawan 2011 dan masih banyak lagi metode yang digunakan. Di sini pada analisa ini saya menggunakan jurnal terbitan yang ditulis oleh Ramadhani Syahputra, Febrian Dimasyah Fitra, Karisma Trisnanda Putra, Indah Susanti. Menggunakan metode ANN sebagai prediksi beban pada jurnal nasional ini. Beberapa data-data yang digunakan seperti prediksi beban puncak transformator tenaga pada gardu induk Bumiayu, Jawa Tengah, Indonesia. Pada gambar tersebut terlihat gardu induk pada komponen transformator tenaga dengan kapasitas 60 MVA. Data yang digunakan untuk menganalisis prediksi beban dengan menggunakan metode ANN yakni pada pengolahan data transformator tenaga 1. Di sini saya sebagai analisis pada jurnal nasional ini mengacu pada tahun 2010 hingga 2014, periode 5 tahun. Dengan standar data masukan X1, X2, X3, X4 hingga X5. Ditambah dengan pengolahan data transformator tenaga 2 dengan tahun yang sama 2010, 11, 12, 2013, 2014, 5 tahun. Data-data tersebut saya rangkum pada Microsoft Excel guna memudahkan dalam perpindahan data dengan MATLAB. Penggunaan metode ini menggunakan simulator berupa simulator MATLAB. Simulator MATLAB tampilan awal seperti berikut. Di sini saya telah melampirkan inputan serta target-target inputan dengan memberikan nama inputan 1 pada transformator 1 dengan target 1 pada transformator 1. Begitu pula pada input 2 dengan transformator 2 dan target 2 pada transformator 2. Pada input 1 terlihat data-data pada inputan
transformator 1 dari 2,07 hingga 11,12. Kemudian dilanjutkan dengan adanya target 1 pada transformator 1 dengan memberikan atau melampirkan data pada target 1 transformator 1. Kemudian dilanjutkan dengan inputan 2 pada transformator 2 dengan memberikan inputan dari tahun 2010 hingga 2014 pada transformator 2. Begitu pula pada target 2 dengan melampirkan data pada target transformator 2 dari 2010 hingga 2014. Data-data tersebut kita gunakan untuk mengacu prediksi beban pada Gardu Induk Bumi Ayu, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian tahap 1 kita sudah lampirkan data dengan jelas pada workspace, kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua pada command window. Command window kita tuliskan enter, kemudian kita enter eksekusi lebih lanjut dan eksekusi layar berupa neural network or data manage or NN2. Terdapat data berupa inputan data, target data, input delay stage, network atau penjaringan, output data, error data, hingga layer delay stage. Langkah pertama kita akan mengacu dengan mengimport ataupun memasukkan inputan 1 pada ataupun target 1. Dengan memilih adanya pilihan import, kemudian kita lampirkan inputan 1 pada input data dan kita import. Maka hasil tersebut akan memasukkan inputan 1. Pada target 1 begitu pula sebaliknya dengan memberikan target 1 pada target data. Kemudian kita import. Kemudian kita lanjutkan dengan network ataupun jaringan. Dalam menambahkan adanya jaringan ataupun network dengan memilih adanya new ataupun baru. New. Telah tercantum tulisan nama network 1 dengan network type fixed forward bait prop. Pada network 1 ini, inputan data kita mengacu pada inputan 1 dan target data pada target 1. Dengan training function berupa train LM dan adaptation learning function berupa learn DM dan performance function berupa MSI. Number of layer kita asumsikan 2 dan pada property for kita awali pertama dengan layer 1. Dengan layer 1 kita asumsikan nilai sebesar 30 dengan transfer function berupa long seek. Dilanjutkan dengan layer 2. Layer 2 kita asumsikan transfer function berupa long seek. Kemudian kita create untuk membuat dan kita OK untuk menyetujui. Terlampir network 1, kemudian kita lanjutkan pada network 2. Pada network 2 kita asumsikan input 1 dengan target 1 dengan hal yang sama, training function, adaptation, learning function, dan performance function dengan data network 1. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan pada layer 2. Layer 2 kita asumsikan pada transfer function dengan pemilihan pure line. Dengan pure line, kemudian kita create dan kita OK untuk menyetujui dan dilanjutkan dengan pemberian pada network 3. Network 3 atau jaringan 3 dengan yang sama dengan input 1 hingga dengan target 1. Dengan training function, adaptation, learning function, performance function sama halnya dengan network 1 dengan network 2. Dengan property for dengan kita asumsikan pada layer 2 dengan transfer function berupa tansing. Kita create untuk membuat dan kita OK untuk menyetujui. Terlampir 3 network. Di sini saya akan mensimulasikan dengan adanya 3 network. Kemudian untuk langkah selanjutnya dengan network 1 kita open terlebih dahulu. Terlihat pada network 1 inputan sejumlah 5, hidden layer 30, output layer berupa 1 dan output 1. Dan kita train
Pada inputan 1 kita asumsikan dan kita inputkan input 1 target 1 dengan target 1. Kemudian kita menuju training parameter dengan asumsikan Fox sebesar 2000 dengan skor besar 09, kemudian max file sebesar 1000. Kemudian train network sebelum kita mengacu pada regression, pastikan progres pada neural network training ini keadaan diam tanpa adanya pergerakan. Kemudian kita klik regression untuk menampilkan hasil. Terlihat pada layar terdapat ada 4 hasil ukuran target dengan warna yang berbeda-beda pada setiap target. Warna tersebut kita asumsikan ataupun kita nyatakan tidak sesuai dengan target ataupun jauh dari target. Ada Y sama dengan T. Kemudian kita menggunakan mohon maaf, ulangi kembali. Benar, tidak adanya target sesuai dengan target. Kemudian kita pada network 2 kita open, kita buka, kita train dengan input 1, input 2. Dengan menggunakan input 1 dan target 1, training kita menggunakan langsung nilai ini berupa 2000 dengan 9 ingred dan X file besar 1000. Kita train network, kemudian kita regresi. Terlihat 4 keluaran target. Kita dapat nyatakan hanya 2 target yang berwarna biru dan hijau ataupun kuning yang hampir mendekati dari target Y sama dengan T. Dan kedua target nomor di bawah tidak terkena ataupun tidak sesuai dengan target. Kemudian pada network jaringan ketiga kita samakan dengan memasukkan input 1 dan target 1 dan train dengan nilai sebesar 2000 pada FO dan ingred kita asumsikan dan file sebesar 1000. Kemudian train dan kita regression. Terlihat 4 keluaran, kita dapat nyatakan keempat keluaran tersebut tidak sesuai dengan target. Kemudian kita kembali terjadi adanya pergerakan, adanya progres yang terjadi, dan kita tunggu terlebih dahulu dengan syarat pada bagian training neural network menjadikan kondisi valid. Kemudian kita kembali dengan menggunakan regression. Dengan 4 keluaran, kita dapat nyatakan 4 keluaran tersebut tidak sesuai dengan target. Kemudian kita kembalikan inputan 1, kita dapat nyatakan pada network 2 keluaran hampir mendekati dengan target. Kemudian kita kembali dengan mengimport kembali pada input 2 sebagai input data. Kemudian target 2 dengan target data. Kemudian dengan hal yang sama dengan network 3 menggunakan 3 jaringan, namun karena kita menggunakan target dan inputan yang baru, kita hapus ataupun kita hilangkan terlebih dahulu jaringan-jaringan sebelumnya.
kita mulai lebih baru dengan inputan data, dengan inputan 2 dan target 2. Mengapa hal tersebut dilakukan? Karena kita ingin memulai dengan input dan target yang baru berupa input 2 dan target 2 dengan sama training function dengan adaptive dan performance function yang sama dengan inputan sebelumnya, inputan 1, kemudian dilanjutkan pada layer 1. Layer 1 kita kini nomornya 10, kemudian sama dengan network dengan long seek, dan pada layer 2-nya kita nyatakan dengan long seek. Baik, kemudian kita create and OK untuk menyetujui. Kita buat 3 jaringan dengan cara yang sama, dengan langkah yang sama, dengan layer 2 pada network 2, kita beri transfer function dengan purelin, dan pada network atau jaringan ketiga, kita samakan langkah dan perbedaannya pada transfer function-nya, yaitu tansik. Kita create, kita OK, dan kita close untuk kemudian terlihat 3 jaringan. Setelah kita lampirkan, kemudian kita pada network 1 terlihat perbedaannya sebelumnya. Input berupa 5, kemudian high dan layer 10, dan output 1 dan outputnya 1. Kita train dengan memasukkan input 2 dan target 2, dan kita coba ada training parameter dengan effort sesuai dengan sebelumnya bisa 2000, dan trade atau bulan dan filenya sebesar 1000. Kita train. Ini merupakan network 1, network 1. Sebelum kita regression, kita pastikan kondisi berupa valid ataupun katakan minimum. Dan hasil yang didapatkan ialah dari keempat keluaran tidak dinyatakan target, dalam artian tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian kita keluar, kita menuju jaringan kedua, kita train, kita masukkan input 1 dan target 2, dan kita train parameter dengan asumsi sebesar 2000 dan min sebesar 0,9 dan fail sebesar 1000. Kemudian kita train network, kita pastikan untuk selalu unvalid ataupun telah tersetujui. Kemudian kita regression dengan keempat keluaran yang tercipta, yang terlampir. Keempat keluaran tersebut tidak sesuai dengan target, dengan hanya targetan berwarna merah yang hampir mendekati, namun belum dalam kondisi sesuai dengan target. Dan kita kembali pada evaluasi ketiga ataupun network ketiga, dan kita train dengan memasukkan input yang sama, targetan input 2, dan kita effort dengan asumsi 2, dengan grade kita asumsi, dengan fail kita asumsikan 1000. Kemudian kita ke network. Kala ini terjadi adanya pergerakan ataupun suatu progres, maka kita tunggu terlebih dahulu hingga dinyatakan valid ataupun dinyatakan disetujui untuk melakukan proses regression. Baik, dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita lakukan dengan regression. Terlihat 4 keluaran tidak sesuai dengan target. Keempat keluaran tidak sesuai dengan target. Dan kita akan melihat kembali dengan min grade 07 di perubahan ataupun tidak sama sekali. Baik, kita regression kembali. Tidak terjadinya perubahan, kita asumsikan dan datakan bahwa evaluasi
jaringan 3 tidak memiliki adanya kesamaan target. Dengan ini saya dapat simpulkan bahwa Jurnal Nasional untuk Prediksi Beban pada Gardu Induk Jawa Tengah Indonesia pada putaran 1 transformator 1 itu pada network 2 dengan function berupa purulent 2 keluaran dinyatakan sesuai dengan target, dan kemudian pada jaringan 1-3 tidak dinyatakan target keempat keluarannya. Kemudian pada transformator kedua dengan data-datanya kita menggunakan input 2 dan target 2, ketiga jaringan tidak sama sekali mendekati target. Dan analisa saya menggunakan metode ANN MATLAB dengan tool ANN Tool. Semoga dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut, dan apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan pada analisis saya kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.